Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Yonanggaini, mahasiswa PBK semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 0503211002. Tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik. Kali ini saya akan membawakan materi seputar kompetensi dasar guru. Nah, berdasarkan yang kita tahu, kompetensi merupakan seperangkat kemampuan, keterampilan, attitude yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun profesi tertentu. Nah, contohnya, seorang guru wajib memahami, meneladani, dan memiliki yang namanya kompetensi dasar guru. Begitupun mahasiswa wajib memiliki kompetensi dasar seperti IT dan komunikasi. Lalu, apa sih kompetensi dasar guru? Lalu, ada berapa jenis kompetensi tersebut? Contoh dari kompetensi dasar guru dan mengapa guru harus memiliki keterampilan tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang mampu meningkatkan kinerja individu tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditentukan. Lalu, bagaimana dengan pengertian dari kompetensi dasar guru? Kompetensi dasar guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak, juga bertanggung jawab. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Bisa kita simpulkan, guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar guru, lalu hal kedua yang harus kita pahami adalah apa sih jenis-jenis kompetensi yang harus guru miliki beserta indikatornya? Sejatinya, merdeka belajar adalah kemerdekaan dalam proses pembelajaran yang bebas dari rasa takut. Merdeka belajar adalah bebas dari tekanan intimasi bagi peserta baik guru maupun siswanya. Berikut adalah 4 kunci pengembangan guru merdeka belajar. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Itulah mengapa seorang guru harusnya bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. 2. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, juga evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Itulah mengapa guru harus memahami peserta didiknya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif,
dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik sesuai porsi dan kemampuan dari peserta didiknya. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi, bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, juga masyarakat di sekitar sekolah. Seorang guru tidak boleh bersikap antisosial dikarenakan guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar, dikarenakan guru merupakan salah satu bentuk suri teladan bagi para peserta didik. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Kompetensi profesional ini sangatlah penting bagi profesi guru. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan mampu dikuasai oleh seorang guru tersebut. Indikator-indikator dalam kompetensi guru. Kompetensi kepribadian. Indikatornya antara lain yang pertama, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada siswa. Yang kedua, mampu mendidik dan mengajar siswa dengan baik. Yang ketiga, mampu menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar-mengajar. Lalu, kompetensi yang kedua adalah itu kompetensi pedagogik. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Kompetensi pedagogik dapat dengan mudah dilakukan ketika kita bisa memahami peserta didik kita masing-masing. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Indikator dari kompetensi sosial seorang guru adalah yang pertama, kemampuan bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan dalam berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan penuh empati. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kompetensi terakhir adalah kompetensi profesional seorang guru. Indikatornya antara lain, yang pertama, penguasaan terhadap materi pelajaran yang diampu berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar, pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Setelah mengetahui indikator-indikator kompetensi guru, kita harus memahami contoh atau penerapannya dalam keseharian. Berikut contoh kompetensi kepribadian guru. Inilah contoh dari kompetensi pedagogik guru. Kompetensi sosial guru. Kompetensi guru profesional dan contoh penerapannya. Mengapa guru harus memiliki kompetensi dasar tersebut? Baik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Nah, guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Sesuai juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Nah, kita sudah sampai kepada akhir PowerPoint kita. Saya harap kalian sudah memahami apa kompetensi tersebut, apa sih kompetensi guru, dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki guru, dan mengapa guru harus memiliki kompetensi tersebut. Akhir kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.